kepada Allah SWT yang dengan cara memperbanyak ibadah, mempersiapkan bekal kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat, pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga akhir nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk pengikut beliau yang juga senantiasa istiqomah dalam dakwah dan dalam agama, dan semoga kita semua dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Amin. Marilah kita awali acara kita pada hari ini, yaitu acara pelepasan penjemputan untuk 3 santri kita yang sudah alhamdulillah selesai 30 juz dan juga sudah selesai mengabdi selama 1 tahun ya Bapak. Ananda Musofa, Mirwan, Ropik sudah mengabdi selama 1 tahun, dan terima kasih untuk 3 Ananda sudah mengabdi selama 1 tahun. Ya, mari kita awali acara kita hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita acara hari ini, kita mohonkan kepada salah satu Ananda, yaitu Ananda Munif, untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Baik, jazakallah Ananda Munib. Semoga kita yang membacanya, mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati yaitu pimpinan Pondok Pesantren Baitul Lufas, yaitu Ustadz Fatulis, Ustadz Margono pengajar, Ustadz Hamim pengasuh, Ustadz Kiki dan Mbak Lita, dan juga si kecil Abah ya. Dan juga yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai, yaitu orang tua dari Ananda Musofa, Bapak Siddiq Amrillah, orang tua dari Rofik, Bapak Tamim, dan orang tua dari Mirwan yang belum datang, mudah-mudahan segera bisa bergabung dengan kita hari ini. Dan juga untuk semua santri, semua Ananda santri, dan yang paling utama yang kita semua cintai, kita semua sayangi, yaitu Ananda Musofa, Ananda Mirwan, Ananda Ropik yang sudah menyelesaikan, yang sudah belajar di Pondok Pesantren Baitul Lufas selama beberapa tahun.
Ropik masuknya 2014 ya, Ropik ya. 2014. Kalau Ananda Mirwan 2015 ya, Ananda Mirwan ya. 2014 juga. Oh, Ropik Mirwan 2014. Ananda Musofa 2017 ya, Ananda Musofa. Baik, alhamdulillah sudah beberapa tahun belajar di sini, alhamdulillah selesai 30 juz dan bersedia mengabdi untuk di pondok pesantren ini selama 1 tahun, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Baitul Lufas Ustadz Fatolis. Kepada Ustadz Fatolis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala alladhil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna kulla mimma fil ardi halalan thayyiba wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, tak lupa mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini tidak kurang sesuatu apapun, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi ya alhamdulillah bisa merasakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat beriring salam mari kita sampaikan juga kepada manusia mulia, guru terbaik kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan kita, menjadi panutan kita. Ya, setiap apa yang beliau ucapkan, katakan, perbuat menjadi contoh buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti setiap apa yang menjadi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak juga layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Yang kita hormati ya orang tua dari Ananda Musofa, Pak Sidik Amrillah, yang alhamdulillah siang hari ini berkenan hadir membersamai kita semua. Kemudian yang juga kita hormati, ya, kita banggakan orang tua dari Ananda Rafiq, Pak Tamim Bidari, ya. Ini orang tua dari Ananda Mirwan belum datang ya, ya OTW mungkin sedang dalam perjalanan, insyaallah. Dan juga anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu senantiasa berada di dalam lindungan, kebarokahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah siang hari ini ya kita mengadakan acara kecil-kecilan ini, tasyakuran kecil-kecilan. Ya. Ini kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada namanya apa? Wada gitu ya. Tawaf wada, haji wada ya. Nah, maka hari ini juga acara tasyakuran dalam rangka, kalau Ustadz dulu itu ketika bikin acara ada namanya wadaan ya, perpisahan ya. Tapi perpisahan kita bukan perpisahan yang sesungguhnya ya, karena perpisahan sesungguhnya itu ketika ruh kita terlepas dari jasad kita ya. Tapi perpisahan ini adalah perpisahan dalam rangka untuk melanjutkan kreativitas Ananda Musofa, Mirwan, Rafiq ya. Perpisahan dalam rangka untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya, karena ini masih pada tahap dasar sebenarnya. Selesainya Ananda Mirwan, Ananda Rafiq, Ananda Musofa ini masih pada tahap dasar. Masih banyak yang harus dikaji, dipelajari, kemudian dikuatkan lagi dari aspek thaqafiyahnya nanti, kafaahnya ya, untuk bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat nantinya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang memberikan nilai kontribusinya kepada manusia yang lainnya ya. Jadi nilai terbaik yang nanti akan diberikan itu adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Ini juga buat anak-anakku sekalian semuanya nanti. Ya, Ustadz sudah paling sering sekali ya mengingatkan, menyampaikan ya bahwa
selesainya kita nanti pada tahapan menghafal Al-Quran itu bukan berarti khatam semua urusan kita, bukan, ya. Tetapi kita akan melanjutkan pada jenjang yang lainnya, ya. Ya barangkali ada planning yang lainnya, barangkali ingin ke Madinah, ya Mustafa Ustadz dengar ingin ke Yaman, barangkali seperti itu, ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali nanti juga Ananda Mirwan ingin melanjutkan studi ke Jawa, Ananda Rafiq pun demikian, ya kita support, ya. Tapi satu yang barangkali menjadi pesan penting pada kesempatan siang hari ini untuk anak-anakku sekalian yang ya siang hari ini akan ya meninggalkan Baitul Hufat untuk melanjutkan pada jenjang yang lainnya nanti, bahwa silaturahim, ikatan di antara kita para asatis dengan anak-anakku sekalian yang nanti akan meninggalkan Baitul Hufat ini jangan sampai putus, ya. Kalau bisa ini nanti barangkali setiap setahun sekali silaturahim ke sini, ya. Kalau barangkali harapan Ustadz semua anak-anak semua yang nanti keluar jebolan dari Baitul Hufat ini, keluar dari Baitul Hufat bisa mendirikan pondok di luar nanti, ya seperti itu. Apakah pondok tahfidz Quran, pondok kitab, atau pondok-pondok yang lainnya, ya. Dan tidak putus ikatan silaturahim kita, ya. Ada ikatan emosional di antara kita. Ya, kalau Gontor itu biasanya setiap tahun itu setiap Idul Fitri itu mereka kumpul gitu, ya. Nah kita pun harapannya seperti itu, ada silaturahim, sharing dan lain sebagainya, ya. Jadi ini harapan besar kita. Yang kedua, ya harapan kami para asatis di sini, ya, baik Ustadz Margo, Ustazah Kiki, Ustadz Hamim, ya Ustadz sendiri, Ustadz Fatholis, Kak Adit dan lain sebagainya selaku pengelola pondok, bahwa nanti ketika anak-anak semua sudah berada di ya, tempat yang lainnya untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya pada tahapan ya, menguatkan aspek thaqafiyah dan maknawiyahnya, maka harapannya ya selalu senantiasa menjadikan setiap apa yang didapat itu bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat, ya. Karena kuncinya di sana, bagaimana amaliyah itu bisa kita lakukan, ya. Jadi anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau sedih-sedih gitu, Ustazah Kikin yang paling terasa sedihnya gitu, ya. Ya, perpisah dengan apa Ananda, Mustafa, Rafiq dan Mirwan yang setiap harinya membersamai, membantu, kadang membantu di dapur, ya kadang membantu dimanapun gitu kan, ya saat dibutuhkan selalu siap siaga, ya selalu membersamai para asatis di pondok. Kalau Ustadz ini datangnya pagi, sore dah balik gitu. Tapi kalau Ustazah Kiki ini 24 jam bersama, Ustadz Margo 24 jam bersama, Ustadz Hamim 24 jam bersama. Ikatan emosionalnya sudah terbangun, sudah seperti anak sendiri, ya. Sudah seperti ya anak yang selalu membersamai, ya. Nah kalau Ustadz ini kan pagi berangkat, sore pulang, ya. Meskipun tetap juga menganggap ini sebagai anak-anak Ustadz semuanya, ya, tidak membeda-bedakan, ya. Tetapi itu tadi, bahwa dimanapun ada perjumpaan ada perpisahan, ya. Meskipun anak dan orang tua pun demikian, ada perjumpaan ada perpisahan, ya. Nantinya apakah perpisahan itu nanti berpisahnya ruh dengan jasad atau berpisahnya anak, ya, untuk melanjutkan studinya, ya. Nah, ini pasti akan terjadi, ya. Makanya Ustadz dulu pernah dapat ilmu dari seorang motivator, bahwa umur-umur masa keemasan itu, ya, itu adalah masa-masa di saat anak itu memasuki SD sampai SMP, itu masa keemasan, kebersamaan. Kita bersama itu paling SD. Kalau anak Ustadz itu target SD kelas 6 udah ke pondok nantinya, udah tidak lagi bersama. Bahkan nanti kembali mungkin sudah dalam kondisi dewasa, besar dan seterusnya. Ya, kalau dulu Imam Syafi'i itu justru, ya, dia pernah meminta izin kepada ibunya, karena bapaknya Imam Syafi'i itu sudah meninggal. Dalam kondisi Imam Syafi'i itu remaja, dia tinggal bersama ibunya. Dia minta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu, melanjutkan studinya ke Mekah ketika itu. Apa jawaban ibunya? Ibunya tidak sedih, tapi ibunya justru mengatakan gini kepada Imam Syafi'i, ya, engkau jangan berjumpa dengan aku sebelum engkau menjadi seorang alim ulama, imam besar, dan jangan jumpai aku sebelum engkau menjadi seorang ulama besar. Itu kata ibunya, ya. Dan bahkan ketika Imam Syafi'i itu hendak kembali bertemu dengan ibunya, dia sudah dalam kondisi dia berilmu. Kita akan tahu, ya, Imam Syafi'i itu umur 6 tahun dia sudah hafal Quran, umur 20 tahun dia sudah menjadi mufti
Kan seperti itu. Kita kadang umur 20 tahun itu masih suka bermain-main gitu. Oh, Imam Syafi'i itu 20 tahun sudah menjadi mufti dia, mufti besar dia. Ketika dia sudah menjadi seorang mufti, kemudian dia kembali dan dia bersama rombongan murid-muridnya untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya mengatakan apa? Suruh Imam Syafi'i kembali, suruh Syafi'i kembali untuk melanjutkan belajarnya lagi. Seperti itu kata ibunya. Ya. Artinya ibunya faham sekali bahwa ya, perjumpaan ada, perpisahan pun ada, dan perjumpaan sesungguhnya itu ketika kita nanti bisa berjumpa dengan bapak kita, ibu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalat. Kalau manusia itu meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 saja. Nah, antum semua harus menjadi 3 bagian ini, khususnya Ananda Mustafa, Mirwan dan Rafi, ingat itu. Ya. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 saja. Dan kita ambil bagian dari 3 ini. Ya. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah au solihin yada'ulah. Bentuk solehnya kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, kepada asatidz di pondok ini adalah dengan cara tadi, ya, menggali ilmu sebanyak-banyaknya kemudian mengamalkan sebaik-baiknya sampai pada tahapan khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan nilai kontribusi kepada manusia yang lainnya. Ya. Nah, ini anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit dari Ustadz ini bisa selalu diingat, ya. Intinya satu tadi yang Ustadz sampaikan, tidak putus silaturahim kita, meskipun barangkali nanti Ananda Mustafa, Ananda Mirwan, Ananda Rafi ini sudah kemana-mana belajar dengan guru yang lainnya untuk melanjutkan, kemudian membuka pondok, atau bahkan sudah sampai pada tahapan menjadi